فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Matan Al-Ajrumiyah yang berbentuk bagan atau skema, seperti biasanya matan yang sebelumnya yang sudah kita sepakati setorkan terlebih dahulu, yaitu mulai dari perkataan al-muallif rahimahullah babul i'rab sampai kepada ucapan beliau wa aqsamuhu arba'atun. Serentak seperti biasanya barakallahu fiik, diawali dengan qala al-muallif rahimahullah ila akhirnya. Tafaddalu. Na'am ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Jadi sudah kita lewati situ ya. Nanti baru antum tambahkan lagi rinciannya. Apa rinciannya situ setelah lafaz tersebut? Lafaz apa lagi setelah itu? Setelah wa aqsamu arba'atun raf'un wa nasbun khafdun jazmun falil asma'i min dzalika raf'u wa nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Walil af'ali min dzalika raf'u wa nasbu wal jazmu wala khadha fiha. Dah sampai situ ya. Jadi besok setorkan sampai situ. Yang tambahannya ini. Falil asma'i min dzalika raf'u wa nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Walil af'ali min dzalika raf'u wa nasbu wal jazmu wala khadha fiha. Sampai situ ya. Naam, itu setorkan pada pertemuan yang akan datang. Dikondisikan, disetorkan serentak barakallahu fiik. Baru berikutnya setoran semuanya bab al-i'rab. Baru yang bab ma'rifati alamat al-i'rab. Itu nanti kita pelan-pelan insyaallah taala. Nah, sekarang setelah kita menyelesaikan pembahasan seputar mabni pada pertemuan yang telah lalu, bahwasanya isim itu atau suatu kata itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Mu'rab sudah kita lewati, mabni sudah kita lewati. Sekarang kita akan masuk dalam bab ma'rifati alamatil i'rab. Itu mengenal tanda-tanda i'rab. Karena i'rab ini ada tandanya. Nah, termasuk tanda i'rab yang pertama kita awali dengan apa? Alamat rafa, tanda rafa. Sudah enggak asing lagi di telinga antum ketika dulu kita bahas wa aqsamu arba'atun, raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Waktu itu sudah kami jelaskan yang namanya ar-raf'u adalah ibaratun 'anidh dhammah aw ma naba'anha. Ungkapan tentang dhammah atau yang menggantikannya. Nah, sekarang yang kita akan bahas biar tidak terlalu makan waktu, yang tanda asli dulu. Rafa itu ungkapan tentang dhammah atau yang menggantikannya. Berarti kita ambil yang dhammah dulu, yang menggantikannya nanti. Faham? Sehingga antum perlu menanamkan di benak antum tanda rafa asli dengan apa? Dhammah. Lihat. Tanda rafa terbagi menjadi dua, asliyatun wa far'iyatun. Aslinya itu tanda asli, far'iynya itu cabang. Pengganti namanya, niyabah. Mafhum? Nah, sekarang yang asli dulu, yang dhammah. Dhammah ini menjadi tanda rafa pada apa saja? Sudah kami tuliskan situ pada 4 tempat. Ya kan? Naam. Lirraf'i arba'u alamatin adz-dhammah wal waw wal alif wan nun, itu dalam matan itu kan. Fa amma adz-dhammatu wa takunu alamat lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a. Adapun dhammah dia menjadi tanda rafa pada 4 tempat. Pertama isim mufrad. Pertama pada isim mufrad. Isim mufrad itu barakallahu fiik, isim yang menunjukkan tunggal. Baik lelaki maupun wanita. Paham ya? Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan tunggal, satu. Baik lelaki maupun wanita, mudzakkar maupun muannas. Mafhum? Nah, itu nanti rafa'nya dengan dhammah. Contohnya ja'a salihun. Memang dalam contoh ini atau ana sebutkan yang dhammahnya nampak. Sudah kita lewati dulu, ada yang dhammahnya tersembunyi, ada atau tidak? Ada, yaitu pada isim mangkus dan isim maksur dan isim yang bersambung dengan ya mutakallim. Kita lewati kan dulu.
Nah, ana contohkan yang nampak dulu biar enggak bingung. Ja'a salihun isim mufrad. Saleh jumlahnya banyak atau satu? Satu, mufrad atau bukan? Mufrad. Marfu'nya dhammah. Ja'a salihun, ja'a fi'lun madin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Salihun fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamat raf'ihi dhammah dhahirah 'ala akhirih. Selesai. Li'annahu isim mufrad. Selesai. Mafhum? Nah, ini ana pilihkan yang paling mudah loh ya. Panjang lebarnya nanti lagi. Kemudian yang kedua pada jamak taksir. Pada jamak taksir. Jamak taksir itu dikenal dengan jamak tanpa beraturan. Jamak taksir itu jamak yang menunjukkan apa? Jamak tanpa beraturan. Yaitu suatu kata yang menunjukkan lebih dari dua. Paham ya? Baik lelaki maupun wanita, mudzakkar atau muannas, tapi tanpa beraturan jamaknya ini. Maksudnya bagaimana? Diketahui dengan cara sering lihat kamus, itu jamak taksir. Itu bedanya. Kalau jamak mudzakkar salim ada tandanya wawu dan nun. Jamak muannas salim ada tandanya alif dan ta. Kalau jamak taksir ini namanya jamak tanpa beraturan. Cara mengetahuinya bagaimana? Sering lihat kamus. Jadi kamus itu penting karena kita orang Indonesia masih memerlukan kamus, terjemahan. Mafhum? Dan untuk saat ini yang paling terbaik dan juga bisa dikatakan mencukupi adalah kamus Al-Munawwir itu. Kalau untuk apa? Kita buka-buka, mudah dicari juga. Mafhum? Jamak taksir ini jamak tanpa beraturan. Nah, definisinya biasanya dengan definisi yang disebutkan para ulama nahwu maksudnya madalla ala aksar minas naini aw isnataini ma'a taghayurin fi sighati mufradihi. Ya, suatu kata yang menunjukkan lebih dari dua, baik muannas ataupun mudzakkar, tapi bersamaan perubahan pada bentuk mufradnya. Perubahan pada bentuk mufradnya. Dulu pernah kami singgung, perubahannya itu banyak sekali. Di antaranya perubahan yang sifatnya adalah mengubah harokat saja. Nah, contohnya ini. Jamak taksir. Ini asadun. Asadun artinya apa asadun, Ibrahim? Singa. Nah, jamaknya usudun. Coba. Enggak berubah kecuali apa? Harokatnya saja. Paham? Hurufnya berapa? Cuma 3. Alif, ya kan? Sin, dal. Yang berubah apa? Yang berubah harokatnya. Berarti ini jamak taksir, mengalami perubahan pada bentuk mufradnya. Ada yang dikurangi. Kitabun menjadi kutubun. Terkurangi ya? Terkurangi ya hurufnya? Terkurang. Kitabun alifnya hilang, kutubun. Ada yang ditambahkan. Qalamun mufrad. Kalau jamak apa? Aklamun. Nah, sekarang antum lihat aklamun ini. Bertambah enggak hurufnya? Bertambah, jamak taksir namanya. Enggak usah nyari tandanya apa, enggak usah. Karena jamak taksir jamak tanpa beraturan. Mafhum? Sering-sering lihat kamus aman sudah. Gitu aja. Oh, jamak taksir. Kalau jamak muannas salim ada tandanya alif dan ta. Kalau jamak mudzakkar salim ada tandanya wawu dan nun. Ya kan? Musanna ada tandanya alif dan nun. Mafhum? Kita lanjutkan. Contohnya ja'atul labun jamak, mufradnya talibun. Nah, tullabun jamak taksir. I'rabnya mudah. Tullabun ja'atul labun, telah datang para pelajar. Siapa yang datang? Para pelajar. Berarti pelaku fa'il marfu'. Fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamat raf'ihi dhammah dhahirah. Li'annahu jamak taksir. Selesai. Iya kan? Nah, berikutnya jamak muannas salim. Jamak muannas salim ini definisinya seringnya disebut dengan apa? Nah, barakallahu fik ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Itu suatu kata yang dijamak dengan alif dan ta tambahan. Alif dan ta-nya tambahan. Bukan asli, bukan perubahan, tambahan. Mafhum? Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Muslimatun, ini aslinya apa aslinya? Aslinya muslimun kalau laki-laki, ya kan? Kalau perempuan muslimatun. Mafhum? Sehingga tak marbutah ini untuk menandai bahwa itu perempuan. Ketika dijamak ditambahi alif dan ta. Muslimatun ini enggak dianggap lagi. Muslimatun. Alif dan ta tambahan. Paham? Contoh yang lain, sakanun. Apa artinya sakanun? Asrama. Jamaknya apa? Nah, barakallahu setelah jamak apa? Setelah jamak sakanatun.
Nah, perhatikan sakanatun. Alif dan ta'nya tambahan bukan? Tambahan. Berarti jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Paham ya? Jamak muannas salim. Mafhum? Bisa dipahami ya? Sakanatun. Alif dan ta'nya tambahan. Jamak muannas salim berarti. Hammamun, apa hammamun artinya? Kamar mandi kan? Jamaknya hammamatun. Jamak muannas salim. Jadi jangan pernah terpetik di benak antum. Jamak muannas salim itu harus dari isim yang muannas, itu enggak harus. Itu syubhat itu. Paham ya? Terus bagaimana? Jamak muannas salim bisa diambil dari isimnya mudzakkar. Sakanun mudzakkar enggak sakanun? Mudzakkar. Jamaknya apa? Sakanatun. Jamak muannas salim padahal dari mudzakkar. Jadi jangan sampai antum terkesan, wah katanya jamak muannas salim itu mufradnya harus muannas. Siapa yang mengharuskan siapa? Kita katakan kebanyakannya itu benar. Kebanyakannya jamak muannas salim diambil dari isim yang muannas, tapi tidak harus. Buktinya ada yang dari mudzakkar. Sakanun mudzakkar enggak? Mudzakkar jamaknya sakanatun. Hammamun mudzakkar enggak? Hammamun mudzakkar jamaknya hammamatun. Berarti bagaimana? Intinya jamak muannas salim itu suatu kata yang dijamak dengan alif dan ta tambahan. Paham? Alif taknya tambahan. Paham ya? Baik diambil dari isim yang mufradnya muannas maupun yang mudzakkar. Jadi pahami ya Usama ini? Jadi intinya itu jamak muannas salim itu jamak kan? Mufradnya itu perkara mufradnya muannas dan mudzakkar enggak masalah. Intinya tambahan alif dan ta itu loh. Itulah pendapat yang kuat. Cuman kebanyakannya diambil dari mufrad yang muannas, kebanyakannya, tapi enggak harus. Mafhum? Beda dengan jamak mudzakkar salim nanti. Kalau jamak mudzakkar salim barakallahu fiik itu diambil harus dari mudzakkar. Itu bedanya. Bisa dipahami bedanya? Kalau jamak mudzakkar salim harus diambil dari isim mufrad yang mudzakkar. Kalau jamak muannas salim kebanyakannya diambil dari isim mufrad yang muannas, kebanyakannya. Tapi tidak harus muannas. Buktinya sakanun mudzakkar bisa dijamak muannas salim, sakanatun. Hammamun mudzakkar bisa dijamak hammamatun. Intinya jamak tersebut ditambahi alif dan ta. Mafhum? Izam? Naam. Sangat-sangat mudah sekali bagi yang dimudahkan. Sangat-sangat mudah sekali bagi yang dimudahkan. Mafhum salah, Bang Zaki? Nah, berikutnya. Contohnya, ja'at muslimatun, muslimatun fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamat rafihi dhammah dhahirah. Nampak enggak itu dhammahnya? Nampak jelas sekali. Li'annahu jamak muannas salim. Nah, ya pertanyaannya, ja'at tak di situ tak apa itu namanya? Coba Farid, ja'at taknya tak apa itu? Ja'at. Ingat enggak? Termasuk tanda fi'il itu. Kalau antum hafal matan jurumiyah langsung buka memorinya ketemu. Yang sempurna. Ayo, ta'ut ta'nis as-sakinah. Jangan cuma tak ta'nis saja, kalau tak ta'nis ada dua. Tak ta'nis al-mutaharrikah, tak ta'nis as-sakinah. Nah, antum menyebutkannya lengkap. Ta'ut ta'nis as-sakinah. Tak ta'nis yang sukun. Mafhum? Nah, tanda muannas. Ja'at ini. Bukan dhamir loh ya, jangan keliru. Karena muslimatun muannas kan? Kasih tak, ta'ut ta'nis sakinah. Tak yang menunjukkan muannas disukun. Ja'at, qalat, dhahabat. Mafhum? Nah, berikutnya. Yang keempat adalah yang dirofa dengan dhammah fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Syai'un ini penting. Syai'un ini sebagai gambaran buat antum semuanya, biar enggak bingung nanti. Syai'un ini bukan satu loh ya. Syai'un ini kan umum. Ada berapa coba? Ada 5 sesuatu di sini. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu di sini. Rafa'il dhammah, yadhabu. Setelah yadhabu ada sesuatu kan di sini? Enggak ada kan? Yas'a enggak ada sesuatu kan? Yad'u enggak ada sesuatu kan setelahnya? Yarmi enggak ada sesuatu kan? Mafhum? Cuman dhammahnya ada yang dhahirah, ada yang muqaddarah. Yas'a muqaddarah, yad'u muqaddarah, yarmi muqaddarah. Cuman setelah huruf-huruf ini ada sesuatu yang lain enggak? Enggak ada kan sesuatu di sini. Pertama, wawul jamaah. Wawu al jamaah dihafalkan ini. Kedua, alif tasniyah. Ketiga, ya al muannasah al mukhatabah.
Paham ya? Kemudian berikutnya nun taukid. Berikutnya nun niswah. Paham? Sesuatu di sini ada berapa berarti totalnya? 5. Dihafalkan. Jadi kalau fi'il mudhari' bersambung dengan 5 ini tidak dirofa' dengan dhammah lagi, dah itu aja. Berarti kapan fi'il mudhari' rafa' dengan dhammah? Fi'il mudhari' yang akhirannya apa? Tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Bisa dipahami? Sesuatu ada berapa? 5. Imma wawul jamaah yadhabuna, atau alif tasniyah yadhabani, atau ya mu'annats khatabah tadhabina, atau nun taukid yadhabanna, atau nun niswah yadhabna. Paham? Nah, jadi antum kondisikan sendiri. 5 itu digabung dengan fi'il ketemu nanti. Tapi kalau kosongan seperti inilah yang kita bahas. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun di akhirannya, itu yang kita bahas, yadhabu. Nah, kan i'rabnya bagaimana yadhabu? Fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi, ojo lali ini ya. Jangan lupa ini. Fi'lun mudhari'un li tajarrudi marfu'un li tajarrudihi 'anil nasib wal jazim. Ucapan li tajarrud penting sekali ini. Li tajarrudihi 'anil nasib wal jazim, karena kosong dari penasab dan penjazm. Wa alamatu raf'ihi dhammah dhahirah 'ala akhirih. Paham? Yadhabu itu langsung lihat itu. Bersambung sesuatu enggak setelah yadhabu itu? Enggak kan? Pas sudah. Enggak usah bingung ini, enggak usah bingung, mudah sekali ini, jangan bilang sulit, mudah. Paham ya? Na'am barakallahu fiik. Kita baca yang di matan sini, yang di kitab, tapi yang poin sini yang asliyah, yang far'iyah nanti ada yang far'iyah. Disebutkan situ tanda asli dhammah. Tempat-tempatnya pertama isim mufrad. Antum lihat cabangnya ya, isim mufrad. Isim mufrad dirofa dengan dhammah, ada yang dhahirah muqaddarah. Yang dhahirah nahwu sa'dun. Sa'dun dhahirah. Yang muqaddarah nahwu al-fata. Dan kita lihat kemarin ya, ja'al fata marfu' rafa'in dengan apa? Dhammah muqaddarah. Al-qadi dhammah muqaddarah. Akhi dhammah muqaddarah tanda rafa'nya. Yang kedua jamak taksir. Antum lihat jamak taksir itu, jamak taksir juga apa? Harokatnya ada 2. Imma dhahirah, imma muqaddarah dhammahnya. Yang dhahirah nahwu rijalun. Perhatikan itu ya, rijalun. Dhammahnya bagaimana itu? Rijalun dhahirah atau muqaddarah? Hasan. Rijalun dhahirah atau muqaddarah? Dhahirah. Yang muqaddarah lihat, al-jarha. Al-jarha itu orang yang luka. Jarha, jamak dari jarih. Jarha itu orang-orang yang luka. Orang-orang yang luka. Sekarang al-jarha, dhammahnya nampak enggak Iqbal? Enggak nampak, namanya dhahirah atau muqaddarah kalau nampak? Muqaddarah. Nah, yang berikutnya jamak muannats salim. Cabangnya antum lihat itu cabangnya, jamak muannats salim. Nah, kalau jamak muannats salim ini ada juga dhahirah dan muqaddarah. Yang dhahirah senantiasa terus, lihat ja'at muslimatun dhahirah terus, kecuali muqaddarah. Kapan muqaddarahnya? Idza udhifa ini ya mutakallim, penting. Jamak muannats salim itu kalau sudah bersambung ya mutakallim kembali ke muqaddarah. Contohnya di dalam lihat nahwu syajarati, pohon-pohonku. Syajarati, pohon-pohonku. Ada ya mutakallim enggak itu? Ya mutakallim. Hadhihi syajarati, ini adalah pohon-pohonku. Dhammahnya mana Farid? Nampak enggak? Syajarati. Namanya dhahirah atau muqaddarah kalau nampak? Muqaddarah. Mafhum? Saya pahami Ibrahim. Kalau yang nampak namanya dhahirah atau muqaddarah yang nampak? Yang nampak harokatnya muqaddarah atau dhahirah? Yang nampak? Yang nampak? Dhahirah. Yang tersembunyi yang tidak nampak namanya muqaddarah. Itu jangan sampai lupa ibarah atau ungkapan tersebut. Yang terakhir, al-fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari' yang bagaimana tadi? Fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu apapun. Nah, itu ada 2. Ada yang dhahirah muqaddarah. Yang dhahirah dulu. Fis sahihil akhir. Nah, fi'il mudhari' sahihil akhir. Fi'il mudhari' sahihil akhir itu apa sih? Fi'il mudhari' yang akhirnya itu apa? Huruf sahih. Yadhabu, antum lihat itu, Ahmad. Yadhabu. Akhirannya itu huruf ba. Huruf ba itu huruf sahih atau huruf illah? Huruf sahih atau huruf illah? Huruf ba itu huruf sahih, berarti sahih akhir itu maksudnya ini.
Fi'il akhir. Idza lam yattasil bi akhiri syai'un, apabila tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu apapun. Sesuatu tadi ada berapa tadi? Usama. Sesuatu apapun, sesuatu tadi ada berapa tadi? Ada 5. Dihafalkan ini, sesuatu. Wawul jamaah. Ya kan? Kemudian alif tasniyah. Kemudian ya mu'annatsul khatabah. Kemudian nun taukid, kemudian nun niswah. Total ada 5. Mafhum? Ingat-ingat, ada 5 sesuatu tersebut. Nah, kalau tidak bersambung dengan sesuatu apapun dan sahihul akhir, dhammah nampak jelas. Yadhabu, nampak enggak dhammahnya nih, Bang Zaki? Nampak. Yang kedua muqaddarah, yang enggak nampak. Yang enggak nampak ini. Yas'a, yad'u, yarmi. Dhammahnya enggak nampak. Paham ya? Illahnya kalau yas'a ta'adzur. Mu'tal alif namanya. Kalau yad'u thiqal. Yarmi thiqal. Paham? Yad'u mu'tal wawu, yarmi mu'tal ya, yas'a mu'tal apa? Alif. Antum nanti kalau ingin tambah faedah, kenapa ketika mu'tal alif enggak nampak? Ta'adzur. Kenapa ketika mu'tal wawu enggak nampak? Thiqal. Kenapa ketika mu'tal ya enggak nampak? Thiqal. Paham? Jangan dicampur dengan isim maksud, isim mangkus. Sudah selesai itu. Itu isim, ini fi'il. Yang fi'il antum harus tahu sebabnya. Yas'a fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrud 'anil nasib wal jazim wa 'alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah 'alal alif. Mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur. Mu'tal alif. Yad'u fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasib wal jazim wa 'alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah 'alal waw. 'Alal waw. Ya kan? Mana'a min dhuhuriha as-thiqal, berat. As-thiqal. Yarmi fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasib wal jazim wa 'alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah 'alal ya. Mana'a min dhuhuriha as-thiqal. Tak simpulkan yang tidak nampak harokatnya ketika fi'il mudhari' seperti ini ada 3. Mu'tal wawu, mu'tal ya, mu'tal alif. Kalau mu'tal alif alasannya ta'adzur, mu'tal wawu, mu'tal ya alasannya thiqal. Nanti biar antum enggak bingung ya, karena khawatir antum bingung. Kalau ini at-ta'adzur alasannya. Kalau yang ini as-thiqal. Mafhum insyaallah ya? Mafhum insyaallah Iqbal, mafhum? Yang mu'tal alif apa? Ta'adzur. Yang mu'tal wawu, mu'tal ya apa? Alasannya thiqal. Mafhum? Ini yang fi'il. Yang isim sudah selesai, udah enggak usah bahas lagi. Isim maksud, isim mangkus sudah selesai. Mafhum Imran? Ayo na'am, jangan sampai keliru, jangan sampai tidak paham, jangan sampai gagal paham. Nah, yang far'iyah ini wawu, alif dan nun nanti. Sebagai contoh abuka. Ini terakhir nih ya. Terakhir ini sebagai contoh abuka. Abuka, jaa abuka, telah datang bapakmu. Berarti abu kan fa'il. Nah, abuka fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamat rafihi, ingat-ingat tanda rafa'nya apa abuka ini? Wa alamat rafihi wawu. Niyabatan, lihat, ismun marfu'un wa alamat rafihi al wawu niyabatan an dhammah, disebutkan ini jangan lupa. Pengganti dari dhammah. Tandanya itu harus banyak pengganti. Karena tanda asal rafa' dengan apa Abdullah? Tanda asal rafa' dengan apa? Dhammah, sehingga ketika ada tanda rafa' yang lain selain dhammah hanya pengganti niyabatan. Ingat-ingat. Abu fa'ilun marfu', jaa abuka, abu fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamat rafihi al waw niyabatan anid dhammah. Itu caranya gitu. Li'annahu minal asma'il khamsah. Bisa dipahami? Ini pengganti namanya. Far'iyah itu niyabatan anid dhammah, pengganti dari dhammah. Mafhum? Ayo. Ana anggap sudah selesai ya untuk seputar ini, tanda asli untuk rafa'. Dihafalkan definisinya, apa itu rafa'? Ungkapan tentang dhammah atau yang menggantikannya. Yang dhammah sudah kita clearkan, tanda asli dhammah pada berapa tempat? Pada 4 tempat. Semua ada dalam matan jurumiyah itu. Bab ma'rifati alamatil i'rab. Lirraf'i arba'u alamatin. Ad-dhammatu wal waw wal alif wan nun. Fa amma ad-dhammatu fatakunu alamat raf'i fi arba'ati mawadi'a fil ism mufrad wa jam' at-taksir wa jam' muannas salim wal fi'l mudhari' asal akhir alladhi lam yattasil bi syai'. Nah itu aja. Matan jurumiyah. Paham ya? Jadi kembali ke matan itu, makanya dihafal matannya. Utus taron yang akan datang belum masuk bab ma'rifatnya alamatil i'rab, tapi masih seputar apa tadi? Sempurnakan babul i'rab dulu.
Ya kan? Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wa nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khadha fiha. Itu startkan pada pertemuan yang datang baru masuk bab ma'rifati alamat al-i'rab. Mafhum? Jadi tanda-tanda i'rab semuanya sudah tercantum dalam matan Jurmiyah. Antum hafal ke matan, paham, mungkin di situ semua jawabannya. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah.